Ya, kita simak sejumlah berita terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Yang pertama terkait pemberlakuan lockdown di negeri tetangga Malaysia. Lonjakan kasus COVID-19 kembali memaksa pemerintah Malaysia melakukan penguncian nasional untuk semua sektor sosial dan ekonomi mulai 1 Juni hingga 14 Juni 2021. Per Jumat 26 Mei 2021, Malaysia melaporkan 8.290 kasus baru COVID-19. Angka itu merupakan rekor tertinggi dalam sejarah pandemi corona di Malaysia. Selama lockdown 2 pekan, pemerintah Malaysia melarang pusat pembelanjaan dibuka dan hanya mengizinkan 17 sektor layanan penting termasuk perawatan kesehatan, telekomunikasi dan media, makanan dan minuman, serta utilitas dan juga perbankan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo kembali meluapkan kejengkelannya di depan para jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kali ini kemarahan kepala negara berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Kekesalan Jokowi tumpah ruah saat membuka peresmian rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Mulanya Jokowi menekankan bahwa tahun ini adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pemerintah pun telah habis-habisan mengalokasikan dana jumbo hingga nyaris 700 triliun rupiah. Namun sayangnya serapan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disebutnya masih saja lamban. Padahal pemerintah memiliki target yang cukup ambisius agar ekonomi tumbuh di atas 7% pada kuartal 2 2021. Selain itu, Jokowi juga membahas mengenai kualitas perencanaan program tiap kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang masih belum jelas. Jokowi menilai hal tersebut dapat berimbas pada pencapaian tujuan program yang tidak tepat dan tidak sinkron dengan program lainnya, mengingat kesenjangan antara pembangunan pusat maupun daerah. Ya, kita ke informasi berikutnya. Perusahaan tambang emas milik Taipan Peter Sonda dari grup Raja Wali PT Arci Indonesia mengumumkan rencana untuk melantai di Bursa Efek Indonesia dengan mekanisme penawaran umum saham perdana atau IPO. Berdasarkan keterangan resmi, perusahaan produsen logam mulia dengan brand Lotus Arci tersebut telah menunjuk 5 perusahaan sekuritas untuk menjadi penjamin emisi, di antaranya PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. Sebelumnya rencana Arci melantai di bursa saham sempat mengemuka sejak tahun 2014 lalu, namun realisasi tersebut juga tertunda. Kala itu Perseroan menargetkan perolehan dana dari IPO hingga 3,9 triliun rupiah dengan melepas sebanyak 1,6 miliar saham baru. Nilai itu setara dengan 40,4% dari modal yang ditempatkan dengan perkiraan harga pelaksanaan IPO sebesar 1.895 hingga dengan 2.445 rupiah per sahamnya. Ya, kita ke informasi yang terakhir. Siap-siap, Bank Indonesia memastikan akan menerbitkan uang digital sendiri atau Central Bank Digital Currency CBDC. Produk ini akan diberi nama Digital Rupiah. BI mengatakan pihaknya telah melakukan kajian atau Assessment Central Bank Digital Currency Rupiah Digital. Hal ini dilakukan guna melihat potensi dan manfaat uang digital meliputi desain, teknologi, beserta mitigasi resikonya. Digital rupiah akan diterbitkan dan dikendalikan oleh Bank Sentral. Selain itu pasokannya juga bisa ditambahkan atau dikurangi oleh Bank Sentral untuk mencapai tujuan ekonomi.